Beb, bareng aku lagi Iren Guerrero. Nah, sebelum aku bercerita sejarah tentang apa, hayo? Tentang bra. Nah, subscribe dulu ya dan like. Oke, nanti aku juga mau ngejelasin sesuatu deh, tiba-tiba aja muncul gitu di kepala. Tapi tungguin, makanya harus nonton sampai habis. Oke, jadi gini, awal muasal tentang bra itu sendiri. Bra itu sendiri diketemuin sama imigran Rusia. Kalian pernah dengar nggak merek Maidenform? Nah, Maidenform itulah pencetus, atau dalam istilah lengkapnya tuh dia benar-benar yang bikin bra bisa dipakai sama wanita secara nyaman. Terus begitu, oke lah, singkat cerita, bra itu masuk ke Indonesia sendiri itu mulai abad 19. Tapi yang pakai bra itu kebanyakan masih orang-orang Belanda yang berada di Indonesia. Ngomong-ngomongin bra juga, si imigran Rusia ini tuh ngebikinnya tuh sampai ukuran cupnya kan, kalau kita ngomongin bra kan ada cup A, cup B, cup C tuh, ngikutin besar ukuran payudara kalian gitu kan. Nah, terus udah gitu, kalau cup A itu sendiri ukurannya tuh sama dengan, kalau kita ngomongin pakai ons itu berarti sama dengan 8 ons. Kalau cup B itu sekitar 13 ons. Cup C tuh yang di sini ada yang cup C itu udah lumayan. Cup C itu sekitar 21 ons dan seterusnya. Kalau aku berapa ons? Yuk nanti kita timbang ya. Ngomongin angka kayak gitu-gitu, aku sebenarnya lagi keranjingan banget nih 2 bulan terakhir ini deh. Sekarang kan udah, ya sekarang pertengahan bulan Juni kan. Jadi aku lagi keranjingan main aplikasi trading dari Binomo. Nih, aku kasih lihat aja deh biar lebih jelas ya kalau aku tuh nggak ala-ala atau gimana. Ini aku buka aplikasi aku nih, real account aku ya. Tuh kan ada grafiknya bla 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 lah pokoknya. Nah, di Binomo ini nih, ini benar-benar aman, terpercaya banget. Kenapa aku bilang aman dan terpercaya? Karena dia sudah kerjasama benar-benar sama bank-bank ternama yang ada di Indonesia, itu tepatnya. Jadi kalian yang usianya 18 plus mau belajar investasi, wajib banget join ke Binomo. Terus aku juga punya kejutan sih buat kalian. Kejutannya apa? Jadi kalau yang mau join ke Binomo, pakai kode promo aku -100. Minusnya tuh M besar I N O S. Jadi M besar, I besar, N besar, O besar, S besar, angka 100-nya tuh nyambung semua ya. Itu kode promonya loh. Ini sekarang keberadaan real account aku segini, uangnya 3.000-an US dollar. Emang aku kebetulan lagi awal pertama kali main tuh, ini jadi kayak naruh deposit kan. Aku coba-coba tuh, kemarin tuh lagi mutusin mau naruh 100 apa 200 lah waktu yang awal tuh sekitar bulan April. Ini di sini aku mau coba. Nah, di sini invest kan. Nih kolom invest ini nih, misalnya mau, kan ada pilihannya $1, $5, $100. Nah, aku misalnya sekarang mau pasang di angka 150 deh investnya. Nah, style dulu nih 150 kan sudah muncul kayak gitu. Nah, kita lihat dulu nih bentar grafiknya. Nah, ini lagi turun banget nih. Lagi turun banget. Yap. Coba ya aku ini lagi. Tuh, bisa lihat kan di real account aku, uang aku sudah terpotong 150. Yap. Aduh, naik. Ayo. Investment tuh, namanya aja investment, berarti kita berinvestasi nih di sini.
Ya kayak gini nih cara mainnya, bener-bener harus sabar, perhatikan grafik dengan seksama. Pantau tuh kan, aku dapat earning tuh, aku dapat 267. Kan tuh, aku invest 150, aku menghasilkan 267 guys. Nih tadi kan kalau dari sini juga kelihatan kan kurvanya tuh. Uang aku langsung bertambah kan, 3.310 sekarang. Ya kayak gitu deh, makanya kalian harus coba Binomo, download Binomo aplikasinya, terus biar bisa sign in lebih gampang. Kan di kolom YouTube aku kan di bawahnya ada deskripsi. Nah, itu aku masukin link tuh, kalian tinggal klik. Jadi kalian bisa tahu lebih lanjut keseruan Binomo. Yap, tadi kan aku sempat ngomong ya masalah kutang itu, kutang BH BRA lah masuk ke Indonesia tuh sekitar abad 19, dimana kebanyakan wanita-wanita Belanda yang ikut suaminya datang ke Indonesia itu pada udah mulai pakai dan mulai memperkenalkannya. Jadi gimana, jadi mulai itu dari misalnya kalau pakai yang perempuan Jawa kan suka pakai kemben ya gitu, ada tradisional Jawa. Nah di situ tuh udah mulai dipakein dalamnya modelan kutang. Nah sebenarnya kenapa sih namanya kutang gitu, dibilangnya kok kutang. Nah kalau kutang sendiri tuh ada cerita kocaknya. Aku pernah baca di salah satu forum lah, forum terkenal juga di Indonesia, dimana tuh jadi dulu zaman zaman waktu Indonesia dijajah nih ya sama orang Belanda, itu ada salah satu orang Belanda namanya Don Lopez. Terus Don Lopez ini tuh kan dia tuh nih aku ada catat sedikit makanya aku ngintip. Nah, dan si Don Lopez ini tuh kayak risih gitu loh, karena dia tuh risih ngelihat beberapa wanita Indonesia waktu dia jadi penanggung jawab sebuah proyek jalanan. Jadi Indonesia waktu itu kan lagi pada disuruh bikin jalanan pokoknya segala macem lah, kan ada kan kisah sejarah kurang lebih gitu. Aku nggak mau menceritakan itunya sih, lebih detailnya kalian mungkin kalau tentang itu bisa cari sendiri. Aku di sini mau menceritakan awal muasal kata kutang itu. Nah, karena si Don Lopez itu risih perempuan Indonesia tuh bekerja dulu tuh tidak, payudaranya tuh tidak tertutup segala macem. Nah, akhirnya dia tuh ngambil salah satu kain. Terus dia udah gitu ngambil salah satu kain terus sambil ngasih ke perempuan Indonesia sambil bilang gitu, koutan yang dimana artinya tuh tutup bagian berharga itu. Jadi tuh koutan tuh sebenarnya dalam bahasa Prancis itu bahasa Prancis atau bahasa Belanda deh kayaknya, itu intinya tuh tutup bagian berharga. Nah tapi si orang Indonesia itu dengernya kutang ya, jadi dari situlah mulai dibilangnya kutang gitu. Sebenarnya bukan begitu, bukan kutang itu bukan arti yang mereka anggap harus pakai kutang. Kan ada yang modelnya zaman dulu tuh yang kayak di sininya ada yang dikancing-kancing kan, belum yang modelannya kayak dikait kayak gini sekarang. Terus talinya bisa diukur-ukur pasin sama struktur tubuh kita kan. Nah udah kayak gitu lanjutan cerita. Nah kenapa sih ada istilah kata BH kan? Ini kalau kita bahasa yang dibilangnya bra itu kan bahasa Inggris ya. Kalau yang BH-nya itu sendiri sebenarnya itu juga singkatan dari bahasa Belanda. Bahasa Belandanya aku kurang tahu cara bacanya gimana, tapi kalau di situ tuh ditulisnya busteholder, yang artinya kalau aku cari tahu tuh artinya penadah payudara atau pemegang susu gitu. Artinya kalau nggak salah, iya tuh pemegang susu atau payudara. Nah makanya dibilangnya supaya singkat BH kayak gitulah ceritanya. Terus apalagi yang mau aku ceritain ya? Udah sih kayaknya segitu aja untuk hari ini, kisah sejarah awal muasal bra bisa dipakai sama seluruh wanita Indonesia, seluruh wanita di dunia secara nyaman. Udah gitu
sesuai ukurannya juga, nyaman di lingkar dada, nyaman di sini juga kan, karena kan cup kita beda-beda kayak gitu deh. Mungkin kedepannya aku bakalan ngasih tahu deh cara yang lebih nyaman, nyesuaiin sama struktur tubuh kita juga kan ya. Harus ukurannya yang pasnya gimana sih, cara biar tahu cup yang diperluinnya berapa. Di lain kesempatan, di episode berikutnya di channel YouTube Iren Guerrero TV. Thank you, bye.